Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saibani, mahasiswa PPG UIN Sultan Maulana Hasanuddin, batch 2 tahun 2022, dengan nomor peserta 317428000175. Dengan ini, saya akan mempersembahkan sebuah video praktik pembelajaran dengan materi iman kepada kitab Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Baik. Soleh, sehat semuanya? Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan pada pagi hari ini semua yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat baik buat diri kita sendiri dan untuk semuanya, yang akan dipimpin oleh teman kalian, oleh ketua kelas yaitu Tristan. Silakan. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, silakan kalian cek kebersihan kelasnya terlebih dahulu. Jika ada sampah, segera dibuang ke tempatnya. Dicek, sekali lagi cek dulu kolom-kolomnya. Kalau memang ada sampah sudah dibuang. Ya. Oke, bersih semuanya ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kemudian buku-buku kalian disiapkan, alat tulisnya juga disiapkan semuanya ya, agar supaya nanti pada saat kegiatan belajar tidak mencari-cari lagi alat tulis kalian ya, atau buku kalian. Karena semuanya masih ingat apa yang dipelajari pada pekan kemarin? Masih ya? Coba apa? Bakti kepada orang tua. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab Allah. Ya, kalian tentunya waktu di SD pernah mempelajari iman kepada Allah. Nah, kita di SMP melanjutkan dengan kompetensi yang lebih tinggi lagi. Tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan setelah mempelajari materi iman kepada kitab Allah adalah yang pertama, kita setelah mengikuti pembelajaran materi iman kepada kitab Allah, peserta didik mampu menganalisis makna beriman kepada kitab Allah dengan benar. Yang pertama. Kedua, setelah mengikuti pembelajaran materi iman kepada kitab Allah, peserta didik mampu menguraikan makna beriman kepada kitab Allah dengan benar.
Berikutnya yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran materi iman kepada kitab Allah, peserta didik mampu menunjukkan dalam bentuk kaligrafi Al-Quran tentang iman kepada kitab Allah dengan tepat. Jadi nanti kalian diharapkan mampu membuat kaligrafi tentang ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang iman kepada Allah. Berikutnya, setelah mengikuti pembelajaran materi iman kepada kitab Allah, peserta didik mampu membuat kaligrafi ayat Al-Quran tentang iman kepada Allah dengan benar. Nah, ini kelanjutannya. Baik, anak-anak semuanya, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, anak-anak semuanya nanti kita akan menggunakan sebuah metode model pembelajaran model based learning ya, seperti yang biasa kita lakukan. Siap ya anak-anak ya? Ya. Adapun penilaian yang akan Bapak ambil untuk anak-anak semuanya itu ada 3. Pertama adalah penilaian sikap, baik sikap sosial maupun spiritual. Nanti akan Bapak bagikan lembar untuk menilai baik diri sendiri maupun menilai teman kalian. Jadi nanti di lembar tersebut kalian tuliskan nama teman kalian yang akan dinilai. Bebas ya, tidak harus si A si B, kalian bebas menulis. Kalian nih nilai sesuai dengan apa yang Bapak bagi. Ya. Yang kedua yang Bapak nilai adalah penilaian pengetahuan. Nah, dalam penilaian pengetahuan nanti Bapak harapkan kalian mengerjakan tugas TKBD yang Bapak bagi dengan baik dan benar ya. Tentunya sesuai dengan materi yang akan Bapak bagi nanti. Kemudian yang ketiga yang akan Bapak nilai adalah tentang pembuatan kaligrafi kalian atau yang sering disebut adalah penilaian keterampilan. Nanti diharapkan kalian mampu membuat atau menulis kaligrafi dengan baik tentang dalil-dalil atau ayat Al-Quran tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. Tujuan pembelajarannya tadi buku sudah Bapak sampaikan. Baik. Mengapa beriman kepada kitab Allah itu penting? Nah, mengapa ya kira-kira ya? Kita kok harus beriman kepada kitab Allah? Karena ya betul. Karena seseorang harus punya iman. Ya, oke lah, kita untuk jawaban sementara kamu baik sekali ya, bagus ya, karena seseorang harus punya iman. Nah, baik, nanti untuk lebih jauh akan kalian pelajari secara berkelompok ya tentang mengapa kita harus beriman, mengapa beriman kepada Allah itu penting. Baik. Kitab Allah itu di dalamnya merupakan petunjuk bagi manusia. Kemudian kitab Allah akan bermanfaat bagi mereka orang-orang yang membacanya apabila dia memiliki iman. Nah, kalau nggak ada iman, ya nggak ada manfaatnya kitab Allah itu. Lanjut. Apa pengertian iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah adalah yang pertama apa Nina? Oke, kemudian di dalam jiwanya muncul jadi orang-orang kalau sudah beriman kepada kitab Allah, dia meyakini, mengimaninya, kemudian di dalamnya muncul adanya kesediaan untuk melaksanakan isi kandungannya, yaitu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Betul sekali ya. Lanjut. Nah ini ada pertanyaan berikutnya. Coba pasti kamu tahu kan? Tahukah kamu apa itu kitab dan suluk? Kitab apa? Kitab dan suluk. Kitab adalah buku yang suci, betul ya, buku yang suci. Kalau suhuf
Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Lanjut. Kitab Allah ngatur tulisan yang mengisi berupa wahyu pada umatnya melalui para rasul. Dan tersebut wahyu dari Allah pada para nabi. Lanjut. Nanti kalian akan mengerjakan tugas ini, nak. Ya, kitab Allah itu kan ada empat, ada Zabur, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Nanti kalian isi di sini, ya. Nah, isi apa sih isi Taurat itu? Apa sih isi Zabur itu? Injil itu isinya apa? Al-Qur'an isinya apa? Nah, nanti dikerjakan secara berkelompok, ya. Kemudian diskusinya ini nanti siapakah yang menerima kitab Allah, tahukah berapakah yang menerima kitab tersebut, terus isi pokok dari keempat kitab tersebut apa, kemudian siapakah penentang dari ajaran kitab suci tersebut. Kalau yang menentang kira-kira siapa ya? Musuh-musuhnya ya, musuhnya para nabi, yaitu musuhnya para nabi yang mendapatkan perintah Allah, perintah Allah yang mendapatkan kitab suci tersebut. Baik. Selanjutnya, nah ini yang terpenting anak-anak. Setelah mempelajari iman kepada kitab Allah, bagaimana sih cara kita menunjukkan iman dan cinta kepada Al-Quran? Nah, nanti kamu tuliskan 1, 2, 3, 1, 1 diisi, 2-nya B-nya diisi, C-nya diisi. Kalau lebih bagaimana Pak? Boleh, nggak masalah ya. Terima kasih. Jangan lupa setelah menyelesaikan tugas kalian ucapkan hamdalah ya. Kalian sudah terbagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok tadi Bapak minta ada maksimal 6 orang, tapi di sini ada yang 4 orang, ada yang 5 orang, tidak apa ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke. Nanti kalian akan mengerjakan masing-masing tugas yang Bapak buat di dalam LKPD ini secara berkelompok. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya ya. LKPD-nya akan Bapak bagikan. Yang kedua. Ya. Nah, ini kelompoknya ke sini ya. Ya, baik. Nanti masing-masing LKPD kalian kerjakan dengan baik sesuai dengan apa yang diminta di dalam LKPD tersebut. Siap ya? Silakan kalian baca. Semua ada di materi yang Bapak bagikan ya. Tinggal kalian buka. Nah, ada juga buku paket kalian untuk dijadikan sebagai referensi. Silakan. Yo, didiskusikan ya di kelompok 4 ya. Ya baik. Nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan ya sesuai dengan tugas dan arahan yang ada di LK yang Bapak bagikan ya, lembar kerja yang Bapak bagikan. Ada kesulitan anak-anak? Ada ya. Nanti itu yang nomor 3 itu ada di buku paket kalian juga kok ya, supaya lebih mudah. Ini kelompok ini ada kesulitan? Tidak ya? Oke, kerjakan. Kelompok ini nggak ada masalah? Nggak ada Pak. Tidak ada masalah ya. Kelompok yang belakang? Tidak ada. Good ya. Nih kelompok yang paling depan. Ini yang 4 sendirian ya. Ada masalah? Heriga bermasalah Heriga? Tidak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil peta konsep yang telah kami diskusikan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami dimulai dari
Saya Gas Muhammad Zaki. Saya Yunus Santosi. Kitab Taurat dituliskan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat yang berarti hukum akan berita. Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Musa dan Nabi. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem. Ditulis dengan bahasa Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu diwahyukan di daerah Yerusalem. Awalnya ditulis dengan bahasa Suryani, menjadi pedoman bagi kaum Nasrani. Diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Masih tetap di tempat ya anak-anak semuanya. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 5. Silakan dari kelompok lain apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kelompok 5 dipersilakan. Ya, silakan si Tristan. Apakah kitab-kitab sebelumnya sama dengan di dalam Al-Quran? Ya, apakah semua kitab isinya sama dengan Al-Quran? Kitab-kitab sebelumnya sama dengan yang ada di dalam Al-Quran? Silakan dijawab. Semua kitab yang diturunkan kepada Nabi setahunya sama, hanya berbeda masalah ibadah. Ya, bagus sekali ya. Sesuai ya. Apakah ada sanggahan atau komentar dari kelompok lain? Tidak. Oke, baik. Dengan demikian, silakan kelompok 5 untuk kembali ke tempat dan aplaus untuk mereka. Tepuk tangan. Silakan kelompok pertama yaitu kelompok Al-Quran untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Quran akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gambar 1/4. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Asita, saya Najwa Azhara, saya beri dari nama saya Wiwet Mangkusi, nama saya Abu Jami, nama saya Bayi. Jadi itu di gambar 1/4 itu adalah seorang anak perempuan yang sedang membaca Al-Quran di depan teman-teman kelasnya. Dia membaca Al-Quran dengan baik dan tepat. Dia memahami dan meningkatkan keyakinan kepada kitab Allah. Dia juga mengamalkan isi kitab suci Allah yaitu Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan anugerah bagi manusia yang terdapat di dalam Al-Quran dengan setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Sekian komentar kelompok kami mengenai gambar 1/4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kitab Zabur ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Samuel Wibowo. Saya Gayas Muhammad Zaki. Saya juga berada. Saya Jaka Mardani. Berikut komentar-komentar yang telah kami diskusikan. Dapat 1. Seorang anak perempuan yang sedang bertanya kepada Pak Ustadz tentang Rasul karena jawaban itu belum terlalu mengerti tentang Rasul. Dapat 2. Seorang anak laki-laki yang lagi sekolah belajar baca Al-Quran. Kemudian anak itu mencium Al-Quran yang telah dia baca. Dapat 3. Anak perempuan yang sedang membaca Al-Quran di depan teman-temannya di kelas. Teman itu memiliki suara yang indah dan memiliki mental yang bagus karena berani untuk maju di depan kelas. Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok lain, apabila ada pertanyaan ke kelompok Zabur, dipersilakan untuk bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan memperkenalkan diri
Mengomentari gambar di halaman 3. Di halaman 3 terdapat seorang anak bertanya kepada Pak Ustadz karena dia kebingungan kenapa Nabi ada 25 tapi kitabnya hanya ada 4, dan Ustadz itu menjelaskan dengan jelas dan istri pun mengerti dengan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Maka dari itu untuk 4 kitab itu kita harus mengamalkan sesuai dengan apa yang kita yakini dan tidak boleh membawa dan menaruh sembarangan tempat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 4 ini. Silakan dari kelompok lain, apabila ada pertanyaan disampaikan saja. Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya. Kenapa ada seorang anak mencium Al-Quran? Padahal itu Al-Quran kan mati ya, barang mati. Ya, silakan untuk dijawab. Kenapa Al-Quran itu dicium oleh anak itu tadi? Karena Al-Quran itu suci. Ya, bagus jawaban dari kelompok yang ada di depan ini. Masih ada pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kecil. Kami akan mempresentasikan komentar tentang gambar yang ada di halaman 3. Sebelum bertanya tersebut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arun, nama saya Tristan, nama saya Bagas, saya Amin. Seorang anak perempuan sedang pada dan apakah membuat mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak perempuan sedang membaca Al-Quran di depan kelas. Seorang anak yang sedang menulis Al-Quran dan setelah dia baca. Ya, saya Baik ya, untuk kelompok yang ada di depan ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Gayas. Mengapa jumlah nabi ada 25 sementara kitabnya hanya ada 4? Pada dasarnya semua nabi itu mendapatkan wahyu untuk diajarkan kepada umatnya. Nabi-nabi yang kita lihat ini itu juga semuanya dan bukan berbeda dengan Rasul mendapatkan wahyu berupa kitab-kitab berlebih untuk diajarkan kepada umatnya. Sedangkan Nabi hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Wahyu yang ditulis dan ada yang tidak. Wahyu yang sebenarnya berupa gambaran yang disebut suhu. Di antara yang ditulis itu ada yang juga dikumpulkan dan dikumpulkan menjadi kitab. Ya, bagus ya. Jadi jawabannya tepat sekali ya. Tidak semua nabi dan rasul mendapatkan kitab suci. Baik, tepuk tangan untuk kelompok yang ada di depan ini. Aplaus untuk mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ibrahim akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gambar di halaman 4. Sebelum itu perkenalkan nama saya Haidar Alimana. Tujuan kami di sini akan mempresentasikan gambar halaman 4 yang akan dibacakan oleh saya. pada halaman 4 gambar 1 Ya, cukup ya, bagus ya. Ada pertanyaan untuk kelompok yang ada di depan ini? Silakan. Kelompok Zabur akan menyampaikan hasil diskusinya.
hasil laporan diskusinya. Silakan untuk kelompok lainnya untuk memperhatikan. Silakan kelompok Zabur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zabur ingin menyampaikan pesan-pesan yang akan didiskusikan. Dengan itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah isi kandungan atau pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan, Asri. Apa yang terjadi apabila kita sudah melakukan perkara-perkara yang dilarang? Kita akan setara dan terjerumus ke dalam neraka. Ya, jawabannya sangat singkat ya. Akan terjerumus ke dalam api neraka. Ya, bagus ya. Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, A+. Tepuk tangan untuk kelompok Zabur. Ya. Dipersilakan untuk kelompok Taurat untuk menyampaikan hasil atau laporan diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan tentang surat Al-Maidah. Sebelumnya akan dibacakan surat Al-Maidah ayat 19 oleh Chelsea dan Elsa. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itulah Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan intinya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Berikut adalah perumuskan surat Al-Maidah ayat 11. 1. Kita perlu memberi petunjuk ke jalan keselamatan. 2. Allah mengeluarkan orang tersebut dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. 3. Allah menunjukkan orang tersebut ke jalan yang lurus. 4. Dari surat tersebut kita mengetahui bahwa Allah selalu mengajarkan banyak jalan yang benar. 5. Dan setiap misi kita menjelaskan tentang yang salah dan benar dan cara dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan untuk kelompok lain.
Apabila ada pertanyaan, ada? Ini tadi tunjuk tangan? Enggak? Oke, baik. Silakan Asri untuk menyampaikan pertanyaan kepada kelompok yang ada di depan. Bagaimana jika kita tidak mempunyai sebuah masalah hidup? Perlu bersalah. Kita mengetahui keberadaan, keindahan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak akan tahu kebesaran keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Asri. Baik, masih ada pertanyaan lainnya? Ya, Najwa untuk menyampaikan pertanyaan. Mengapa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan anugerah bagi manusia? Mengapa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan anugerah bagi manusia? Karena manusia dikaruniai akal, pikir, dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Iya, kayak begitu. Setuju ya? Ya, silakan. Apa yang akan terjadi jika manusia berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan? Manusia ini akan tersesat. Iya, hidupnya akan tersesat ya. Baik. Dalam semuanya hasil diskusi kita telah selesai. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, silakan di antara kalian kalau ada yang berani menyimpulkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersilakan. Oh, ya baik, silakan Dayas. Semua wahyu Allah wajib kita imani, baik kitab Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Quran. Tapi umat Islam wajib menjalankan isi Al-Quran. Bagus ya. Jadi anak-anak semuanya, kita sebagai umat Islam wajib mengimani semua kitab, baik Al-Quran maupun kitab yang turun sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Hanya saja kita sebagai umat Rasulullah SAW hanya berkewajiban untuk menjalankan isi kandungan Al-Quran. Ya, jadi isi Al-Quran harus kita jalankan. Kalau itu wajib, sebuah kewajiban kita jalankan. Kalau berupa larangan harus kita jauhkan atau tinggalkan. Bagus ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang bahaya minuman keras, judi, dan bahaya pertengkaran. Oleh karena itu, nanti silakan kalian cari bahan-bahan yang akan kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Kalian bisa cari di internet tentang bahaya miras, bahaya minuman keras, bahaya judi, dan bahaya pertengkaran. Dan juga jangan lupa, apabila kalian belum menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya, segera diselesaikan pada hari ini juga ya. Nanti di rumah kamu pulang, kamu lihat kalau ada tugas agama yang belum kamu selesaikan, segera selesaikan. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Apabila ada kesalahan kata dari Bapak dengan menyinggung perasaan kalian, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.